Jalan W yang diberikan pada definisi sebelumnya disebut jalan V0 VK atau jalan dari V0 ke VK. Titik V0 disebut asal jalan W, sementara VK disebut akhir jalan W. Ini sama halnya dengan definisi graf berarah tadi di awal, bahwa ada sebuah titik awal dan titik akhir yang dihubungkan dengan sebuah tujuan. Sebuah titik V pada digraf D dikatakan dapat dicapai dari titik U jika ada lintasan berarah pada D dari U ke V ditandai dengan garis dengan tanda anak panah. Ini. Jadi ada sebuah titik V di graf D dikatakan dapat dicapai dari titik U. Jadi V ini bisa dicapai dari U jika ada sebuah lintasan berarah. Inilah lintasan berarahnya dari U ke V. Nah, dalam digraf itu terdapat dua pengertian tentang keterhubungan. Dalam digraf D, gambar 7.2, ini, U, V dan W semuanya dapat dicapai dari X. Di titik jika kita jalan U, V, dan W itu semuanya dapat dicapai dari titik X dengan X A1, A7W, terus X A7W, A6 bisa ke titik U, bisa ke titik V juga. Nah, namun titik X tidak dapat dicapai dari semua titik selain dirinya sendiri. Jadi dari titik X ini tidak bisa dicapai kecuali dari dirinya sendiri, karena tidak ada busur yang mengarah ke X. Nah, ini disebut sebagai digraf D terhubung lemah. Ini definisinya. Sebuah digraf D dikatakan terhubung lemah atau terhubung jika graf yang mendasari terhubung. Contohnya ini adalah 7.2 merupakan graf lemah. Jadi ada sebuah titik yang dia tidak bisa dicapai melalui titik yang lainnya. Keterhubungan yang kedua yaitu dikatakan terhubung kuat. Sebuah digraf D dikatakan terhubung kuat atau di-connected jika untuk setiap pasangan titik U dan V di D terdapat lintasan berarah dari U ke V, yaitu diberikan setiap pasangan titik D masing-masing dapat dicapai dari titik yang lain. Jadi dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semua bisa dicapai dari semua titik. Nah, ketika digraf seperti ini dia disebut sebagai digraf terhubung kuat. Jadi kebalikan yang tadi, kalau yang digraf terhubung lemah itu ada titik yang tidak bisa dicapai kecuali dari dirinya sendiri. Nih, diberikan di graf G, selanjutnya diberikan di graf G, kita dapat memperoleh di graf dari G dengan menetapkan setiap sisi di G menjadi titik akhirnya. Di graf D disebut orientasi dari G. Jadi kita akan membahas yang namanya sebuah orientasi. Jadi orientasi itu diperoleh ketika di graf dari G itu ditetapkan setiap sisi di G menjadi titik akhirnya. Ini saya punya sajikan sebuah gambar graf K. Ini awal mulanya adalah sebuah graf K memiliki 8 orientasi yang berbeda. Ada 8 orientasi dari graf K, ini D1, D2, D3 sampai 8. Ini adalah orientasi dari graf K. Nah, ini pada gambar 7.5 hanya 2 yang terhubung kuat. Jadi dari orientasi D1 sampai 8, ini yang terhubung kuat hanya D1 dan D8. Kita lihat. D1 ini titik 1 bisa ditempuh dari mana saja. Titik 2 pun begitu, 3 pun begitu. Jadi ketika kita dari titik 1, 3,
2, 1. 2 bisa diakses dari titik 1, dari titik 2 juga bisa. Berbeda dengan orientasi D2. Ketika kita mau mencapai titik 3, ini bisa dari titik 1 ke dari sini ke ini. Tapi ketika titik 3 ini mau mencapai ke titik yang lain, dia tidak ada jalannya. Jadi ini tidak terhubung kuat. Begitupun juga dengan D3, D4, D5, D6, dan D7. Nah, D8 inilah yang dia juga terhubung dengan kuat. Karena dia titik ketiga titiknya ini bisa diakses dari semua titik. Nah, di graf D1 dan D8 dikatakan isomorfik jika ada korespondensi 1,1 dan korespondensi pada antara V D1 dan V D2 dan juga korespondensi 1,1 dan korespondensi pada antara E D1 dan E D2. Sedemikian sehingga jika busur A1 di D1 dari titik U1 ke V1, maka busur E2 yang sesuai di D2 dari titik U2 ke V2 dinamakan, di mana U2 dan V2 adalah titik-titik di D2 bersesuaian masing-masing dengan E1 dan V1. Kemudian pasangan korespondensi disebut di graf isomorfik. Jadi ada, kalau di graf isomorfik itu adalah di graf kuat yang dia memiliki dan dia saling bersesuaian. Nih, dapat dengan mudah dilihat di antara orientasi K3 yang ditunjukkan pada gambar 7.5, D1 dan D8 adalah isomorfik dengan korespondensi titik yang bersesuaian. Jadi kita perhatikan D1 dan D8, titik-titik ini dia bersesuaian. Maksud bersesuaian, dia adalah jalan masuk dan keluarnya itu sama. Jadi kita lihat ini, titik 1 dia bersesuaian dengan 1, sama. Terus 3 ini dia bersesuaian dengan 2. Dan 2 dia bersesuaian dengan 3. Ini disebut sebagai isomorfik. Nah, sedangkan selain D1 dan D8, yaitu D2, D3, sampai D7, kesemuanya isomorfik satu sama lain. Contohnya, untuk D2 dan D6, korespondensi titiknya, kita perhatikan D2 dan D6 ya, D2 dan D6. D6 adalah ini. Dari ini, D2 kita awal dari D2, 1 dia bersesuaian dengan 2. Dari ini 1 dia bersesuaian dengan 2. Kenapa? Karena 1 ini ada anak panah masuk, dia juga keluar. Dan 2 di D6 ini juga sama, dia ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi dia titik 1 dan 2 saling bersesuaian. Lanjut titik 2 dia bersesuaian dengan 1. Kita bisa perhatikan antara titik 2 ini dia keluar semua panahnya, 1 ini juga sama, maka titik 1 dan 2 dia saling bersesuaian. Dan yang terakhir adalah 3 ini dia bersesuaian dengan 3. Ini anak panah 2 masuk ke titik 2, ini juga sama, anak panah masuk ke titik 3, sehingga 3 bersesuaian dengan 3. Suatu komponen kuat S dari digraf D adalah digraf bagian D yang terhubung kuat dan bukan merupakan digraf bagian yang tepat dari setiap digraf bagian D yang terhubung kuat yang lainnya. Jika titik O menjadi komponen kuat S dari digraf D, maka S memuat semua titik V dari D sehingga V dapat dicapai dari U dan U dapat dicapai dari V.
bersama-sama dengan semua busur pada D yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi dari sebuah di graf D ini terdapat komponen kuat. Komponen kuat yang pertama itu adalah S1, komponen kuat S2, S3, dan S4. Nah, komponen kuat itu adalah komponen yang memuat semua titik V dari D sehingga V dapat dicapai dari U. Jadi kalau kita lihat komponen kuat S1, ini dia adalah bisa didapat bagian dari di graf D yang dia bisa dicapai dari semua titik. Jadi V1, V3, V2 dia tidak berhenti. Terus komponen S2 juga sama sampai komponen S4. Itu adalah sebuah komponen kuat dari sebuah digraf. Sebuah digraf D disebut sederhana jika untuk setiap pasangan titik U dan V pada D terdapat paling banyak satu busur dari U ke V dan tidak ada busur dari U ke dirinya sendiri. Ini disebut sebagai graf berarah atau digraf bukan sederhana. Nah, gambar yang ini digraf terhubung kuat atau sederhana jika dari semua titik ini dia bisa dilalui dari atau bisa diakses dari titik yang lain. Kalau yang ini kan ada titik karena ada busur dari O ke dirinya sendiri. Jadi ada busur yang hanya bisa diakses dari dirinya sendiri. Tapi kalau ini kan bisa diakses dari titik manapun. Kita ke contoh soal. Ini ada sebuah graf berarah. Kita langsung ke pembahasan saja. Yang pertama, carilah jalan di D dengan panjang 8. Apakah itu sebuah jalan berarah? Nah, ini kita sembarang mencari jalan. Di sini saya buat dua jalan, yaitu jalan W, ya dari W itu dari A ke E1, B, E2, C, E7, E7 ke G, G, E8, E8B, E9, E9F, F lalu E11, A12, E10 dan berakhir di F dengan panjang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini jalan yang kedua. Nah, jalan berarah tersebut bukan lintasan berarah karena titik A, B, dan F dilewati sebanyak 2 kali. Jadi jalan yang saya buat ini dia bukan jalan dia bukan lintasan berarah karena ada titik yang berulang. Yang kedua ini adalah temukan directed trail atau jalan berarah dari D dengan panjang 10. Ini saya punya sebuah jalan berarah 2. Yang pertama kita bahas yang pertama dari A ke E12, E10, F, terus E11, E11A, E1B, E2, C, E7, G, E6D, E4H, E5G, dan E8B. Ini adalah sebuah jejak berarah karena dengan panjang lintasannya adalah 10. Perlu diingat tadi jejak berarah itu adalah yang titiknya tidak boleh berulang. Ini titik A, E, F,
maaf, bukan titik